masalah rokok aja. Oke? Umumnya ulama bilang, ulama sekarang bilangnya apa? Haram. Tahu nggak Imam Asy-Syaukani dulu rahimahullah bilang halal? Imam Son'ani dulu rahimahullah. Ya, ada lagi yang mengatakan di dahulu Imam Syaukani, Imam Son'ani itu keliru, salah paham. Beda konteksnya. Mereka itu di masanya beda kondisinya. Di masa kita rokok itu kita semua paham apa yang dimaksud dengan rokok gitu. Jelas ya? Apa hukumnya merokok? Sudah dijelaskan gitu kan. Rokok haram, nggak boleh merokok. Jangan merokok sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi saya mau membahas tentang ya Ustadz Riyad Bajri ya. Ini sebenarnya saya agak males gitu ya bahas ini. Cuman kalau nggak dibahas malah jadi fitnah guys ya. Coba kita lihat dulu video berikut ini. Sedang viral guys ya, Ustadz Wahabi ini sedang mancing ngerokok. Sedang viral guys, Ustadz Wahabi ini mancing ngerokok gitu ya. Tuh tangannya tuh, itu dia panik. Sedang live ini guys. Ustadz Salafi Wahabi itu ya, sahabat KSD itu mengharamkan ya, rokok itu diharamkan oleh kelompoknya. Tapi ini yang katanya Salafi ini ya, Ustadz katanya ulama ya, dia seperti itu, lihat tuh ngerokok gitu ya, pakai kolor juga gitu kan, sedang mancing tuh. Ini kan lucu ya gitu sahabat guys ya. Ya, teman-teman bisa perhatikan di channel-channel apa kelompoknya, kelompok Anu lah, teman-teman tahu namanya, nggak perlu saya sebutin ya. Teman-teman bisa perhatikan di channel-channel mereka, video Ustadz Riyad Bajri ini udah mulai jadi gorengan empuk ya, jadi gorengan banget pokoknya. Akhirnya narasi-narasi yang berkembang di sosial media, dai salafi itu dituduh hanya tegas di depan mimbar saja, hanya tegas di depan layar saja, tapi di balik mimbar, di balik layar ya sama aja, juga ngerokok, juga menampakkan aurat. Nauzubillahi min dzalik. Satu orang yang berbuat bukan berarti semuanya seperti itu. Dan coba perhatikan, ini bukti bahwa Pak Riyad Bajri ini hanya oknum saja. Coba perhatikan di sosial media, adakah ustadz atau dai-dai salafi yang benar-benar terkenal di sosial media, yang terkenal keilmuannya, jejak pendidikannya, yang membela apa yang telah viral mengenai Ustadz Riyad Bajri? Sejauh ini belum ada tuh yang kelihatan membela, dan saya rasa tidak akan ada yang membela karena memang umumnya dai-dai salafi itu mengharamkan rokok, teman-teman. Ya, berbeda dengan pemahamannya Ustadz Riyad Bajri ini yang sepertinya kemungkinan besar beliau itu menganggap rokok tidak sampai pada taraf haram gitulah. Ini ada videonya ya. Coba kita lihat dulu videonya. Banyak hal yang kita kira itu adalah perkara mutlak, udah nggak boleh beda pendapat. Ternyata banyak ulama yang berpendapat beda. Ternyata banyak, benar. Jangan jauh-jauh deh. Maaf ya. Masalah rokok aja. Oke? Umumnya ulama bilang, ulama sekarang bilangnya apa? Haram. Tahu nggak Imam Asy-Syaukani dulu rahimahullah bilang halal? Imam Son'ani dulu rahimahullah. Dapat minimal tahu bahwa itu berarti bukan perkara yang udah ijma, perkara yang masih terjadi perbedaan pendapat. Dan nggak boleh seorang muslim memusuhi muslim lain hanya karena perbedaan pendapat di dalam perkara ijtihadiyah atau furu'. Dia yang zalim kalau gitu. Jangan dengerin dia masih ngerokok. Loh, itu lu yang zalim. Ya, itu ya videonya. Dari jejak digital ini kita bisa melihat kemungkinan besar memang Ustadz Riyad Bajri itu tidak menganggap bahwa rokok itu haram, karena menganggap bahwa ini belum sampai pada ijma para ulama. Masih perbedaan pandangan ulama lah. Ada yang mengatakan halal, ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan haram. Terus tadi mengatakan contohnya ulama Imam Asy-Syaukani gitu ya. Coba kita lihat lagi nih videonya. Rokok aja. Maaf ya, masalah rokok aja. Masalah rokok nih katanya. Oke? Umumnya ulama bilang, ulama sekarang bilangnya apa? Haram. Tahu nggak Imam Asy-Syaukani dulu rahimahullah bilang halal? Imam Son'ani dulu ya, jadi mengambil fatwa dari Imam Asy-Syaukani katanya itu tidak mengharamkan rokok. Tapi ini sebenarnya ada bantahan ya dari ustadz yang bermanhaj salaf lainnya, yaitu Ustadz
Zulkarnain M. Sanusi, ini di channelnya Mas Heri Pras. Coba kita lihat dulu. Kalau ada yang berpendapat lain, oh ini kan dia cuman masalah tembakau, mungkin berpengaruh ini dan seterusnya. Tapi ini di rokok ini bukan masalah tembakonya. Ada lagi yang mengatakan di dahulu Imam Syaukani, Imam Son'ani, itu keliru, salah paham. Beda konteksnya. Mereka itu di masanya beda kondisinya. Di masa kita, rokok itu kita semua paham apa yang dimaksud dengan rokok gitu. Jelas ya. Tapi kalau di masa dahulu itu terkait dengan bahan-bahan tertentu. Jadi jelas ya apa yang dikatakan oleh Ustadz Zulkarnain bahwa yang dimaksud dari Imam Asy-Syaukani itu bukan rokok seperti di masa sekarang, sehingga tidak tepat mengambil fatwa Imam Asy-Syaukani, Imam Son'ani untuk menghalalkan rokok di masa sekarang, karena katanya Ustadz Zulkarnain rokoknya beda yang dimaksud. Itu menurut keterangan dari Ustadz Zulkarnain. Mereka yang bahas mungkin tembakau atau yang semisal dengannya, ya tapi caranya berbeda, masih lebih minim mereka dengan apa yang terjadi di masa sekarang. Betul. Tapi kalau misalnya orang yang berpendapat seperti itu asalnya tidak belajar benar, tidak mengambil dari guru dengan benar, terus berdalil dengan cara pendalilan seperti itu, ini yang repot yang seperti ini. Karena asalnya dia hanya sendiri, dia punya kebiasaan itu. Betul. Ada hawa nafsu di dirinya. Nah, begitu dia lihat, oh ternyata para ulama ada yang begitu juga. Nah, itu artinya dia mengambil dalil untuk memperingan dirinya. Nah, hal yang seperti ini tuh nggak benar di dalam belajar. Iya, betul tuh, betul banget yang dikatakan oleh Ustadz Zulkarnain. Kebanyakan orang ngerokok itu merasa ringan, merasa nggak berdosa ya karena menganggap oh kan ada ulama yang mengatakan itu makruh, ya nggak apa-apa dong kita ngerokok. Tidak melihat secara subjektif, tidak melihat secara substansi sebenarnya rokok itu menyehatkan atau membahayakan bagi diri kita sendiri atau bahkan orang lain. Sebenarnya teman-teman, yang menjadikan ini heboh bukan masalah pandangan halal haramnya rokok ya. Yang menjadikan ini heboh adalah Ustadz Riyad Bajre yang dikenal sebagai orang yang bermanhaj salaf, tapi kok ya merokok gitu. Dan pada umumnya orang-orang yang bermanhaj salaf itu mengharamkan rokok. Maka cara yang tepat untuk menghentikan persoalan ini agar tidak berlarut-larut jadi fitnah, sebaiknya Ustadz Riyad Bajre memberikan klarifikasi sebenarnya ada apa dengan ini semuanya. Kalau hal ini tidak secepatnya diberikan klarifikasi, maka akan menjadi persoalan yang lebih besar lagi, fitnahnya akan lebih besar lagi, gorengannya akan semakin banyak lagi. Terlebih lagi Ustadz Riyad Bajre berdasarkan jejak digital yang bisa kita lihat, nggak satu kali bikin heboh manhaj salaf. Dulu juga sempat bikin heboh masalah tuduhannya kepada Hamas. Ketika Hamas nih, ya ormas kecil, kok bisa nggak hancur-hancur? Kenapa susah benar Israel ngancurin Hamas? Padahal ormas kecil kan? Iya, ormas kecil. Kenapa nggak hancur? Dia yang bikin. Mereka perlu justifikasi buat mereka untuk membenarkan diri, untuk membantai rakyat Palestina dan memukul mundur perbatasan. Mereka perlu. Wah, itu heboh banget dulu ya ketika Ustadz Riyad Bajre mengatakan Hamas ini buatan Yahudi. Manhaj salaf itu, dai-dai salaf itu benar-benar dicap buruk. Benar-benar dipandang sebagai ya orang-orang yang buruk lah. Tuh lihat tuh, dai salafi begitu. Padahal ya kembali lagi yang saya katakan, satu orang itu tidak mewakili banyak orang guys. Tapi ya mau gimana lagi ya, namanya gorengan ya tetap aja akan digoreng-goreng seperti itu. Termasuk juga dulu pernah Ustadz Riyad Bajre itu viral karena mengatakan Ustadz Zakir Naik itu ngaco gitu. Bahkan katanya bukan ahlus sunnah wal jamaah. Ini ada satu lagi yang orang yang kita tuakan juga dan kita hormati. Dulu kita dapat Zakir Naik ini ngaco-ngaco pendapatnya apa, jauh dari akidah Ahlus Sunnah, benar-benar Mu'tazilah filsafat dia. Wah, udah kesono-sono dah. Tapi kok Zakir Naik direkomendasikan dan dijadikan seolah-olah ulama dan datangi ikuti ilmunya. Loh. Kita ini kebetulan Allah kasih, kita bisa konsumsi Zakir Naik tanpa terjemahan. Kita bisa Allah kasih faham lah insya Allah. Bukan pakai terjemahan sedikit-sedikit yang diomongin, enggak, kita bisa faham insya Allah. Allah kasih alhamdulillah taufik untuk faham itu memang. Waduh, Ustadz Zakir Naik bukan ahlus sunnah. Setahu saya orang yang bermanhaj salaf itu tidak mudah ya mengeluarkan seseorang dari ahlus sunnah wal jamaah. Saya bukan orang yang lama di manhaj salaf ya. Saya baru beberapa tahun ini aja ngelihat dai-dai salafi kok bagus gitu ya ceramahnya, kok masuk akal gitu ya, menegakkan tauhid, memberantas TBC. Dengan pemahaman saya yang awam ini, yang baru saja nih ya beberapa tahun ini menyimak dai-dai salafi, saya paham bahwa dai salafi itu mengharamkan
mengharamkan rokok. Dai-dai salafi, ustadz-ustadz salafi itu tidak mudah mengeluarkan seseorang dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak mudah menuduh-nuduh pejuang Palestina dengan yang tidak-tidak gitu ya, yang aneh-aneh. Makanya saya cukup heran juga sama Ustadz Riyad di saat ustadz-ustadz salafi, dai-dai salafi mayoritas umumnya mengharamkan rokok, kok beliau sendiri malah menganggap ya itu belum sampai pada ijma ulama, itu masih perdebatan. Imam Asy-Syaukani bilang begini begitu. Kalau dai salafi nggak banyak omong gitu, langsung mengatakan bahwa ini haram, nggak boleh diikutin. Apa hukumnya merokok? Sudah dijelaskan gitu kan, rokok haram, nggak boleh merokok, jangan merokok. Sudah. Semua dokter, semua ulama, semua pemerintah nolak. Coba, apalagi mau argumen lebih kuat daripada itu? Ditulis, pemerintah tulis rokok bisa membunuhmu. Mau nunggu apa lagi kata-katanya? Saya nggak tahu nih merokok membaca atau nggak baca gitu. Jelas-jelas tulisannya masih dilakukan. Nah, setahu saya seperti itu tegasnya ustadz-ustadz yang di manhaj salaf. Tapi Ustadz Riyad beda ya, makanya kita tunggu aja klarifikasinya seperti apa. Semoga secepatnya diklarifikasi, karena ini membingungkan ya orang-orang seperti saya yang baru ikut di manhaj salaf, bisa goyah juga akhirnya, yang berhenti ngerokok bisa jadi ngerokok juga. Nauzubillahi min dzalik. Ketemu lagi di video berikutnya, subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.